Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Musrimawan dengan NIM 2208031020046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis sekuritas guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas A D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik, topik pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada definisi sekuritas, yang ketiga ada peran sekuritas dalam pasar keuangan, yang keempat ada jenis-jenis sekuritas, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis saham, obligasi, reksadana, surat utang, dan pasar derivatif. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami konsep dasar dan peran penting sekuritas dalam pasar keuangan. Yang kedua ada mengidentifikasi berbagai jenis sekuritas yang tersedia di pasar keuangan. Yang ketiga menjelaskan karakteristik masing-masing jenis sekuritas termasuk resiko dan potensi return. Yang keempat memahami mekanisme investasi dalam berbagai jenis sekuritas. Ini ada definisi sekuritas, yaitu instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar finansial. Mereka mewakili klaim atau kepemilikan atas suatu aset seperti saham atau obligasi. Sekuritas juga dapat mencakup instrumen keuangan lainnya seperti reksadana, surat utang, efek beragun aset, dan instrumen derivatif. Selanjutnya ada peran sekuritas dalam pasar keuangan. Yang pertama ada sumber pendanaan. Sekuritas seperti saham dan obligasi merupakan cara bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Dengan menerbitkan saham, perusahaan dapat menjual kepemilikan dalam bisnis mereka kepada publik. Yang kedua ada pengalokasian modal. Melalui perdagangan sekuritas di pasar keuangan, modal dialokasikan dari investor yang memiliki surplus dana kepada entitas yang membutuhkan pendanaan untuk ekspansi, pengembangan proyek, atau operasional sehari-hari. Yang ketiga, ada diversifikasi portofolio. Sekuritas memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai jenis aset, termasuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Diversifikasi ini membantu mengurangi resiko investasi dengan menyebar resiko di berbagai aset yang berbeda. Selanjutnya ada liquidity. Melalui perdagangan di pasar sekuritas, investor dapat dengan mudah membeli dan menjual posisi mereka, berikan likuiditas dan fleksibilitas dalam mengelola investasi mereka. Yang terakhir yaitu ada harga penentu. Harga sekuritas yang ditentukan oleh pasar berfungsi sebagai penentu nilai perusahaan atau aset. Hal ini membantu menentukan nilai pasar, mengukur kinerja, dan memberikan informasi kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang dalam suatu perusahaan. Setiap saham mewakili klaim atas bagian tertentu dari aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu suatu surat berharga berupa pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Berikutnya ada reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Yang keempat ada surat utang negara, yaitu surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Yang terakhir yaitu ada derivatif, yaitu kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain.
Ini ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa, yaitu instrumen investasi yang umum dan penting dalam pasar keuangan dan sering menjadi fokus bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan jangka panjang dan keuntungan di pasar saham. Yang kedua ada saham preferen, yaitu saham atau preferred stock, yaitu surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding dengan pemegang saham biasa. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah atau obligasi negara retail atau ORI, merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang ketiga ada obligasi municipal bonds atau yang lebih dikenal sebagai MUNIS, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana dan surat utang. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau ADPU, yaitu jenis reksadana di mana dana investasinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI ke instrumen-instrumen pasar uang, yaitu instrumen investasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun seperti deposito, sertifikat utang negara atau SUN, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang mengalokasikan dana himpunannya ke dalam instrumen yang bisa menghasilkan pendapatan secara tetap. Yang ketiga, ada reksadana saham, yaitu jenis reksadana yang menempatkan 80% portofolionya dalam bentuk saham dan sisanya dapat berupa cash atau deposito. Yang keempat ada reksadana campuran, yaitu reksadana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Selanjutnya ada jenis-jenis dari surat utang. Yang pertama ada surat utang jangka pendek, yaitu instrumen keuangan yang mewakili utang dengan jatuh tempo relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada jangka panjang, yaitu suatu jenis produk utang yang memiliki tenggat waktu pelunasan cukup lama. Biasanya periode untuk membayarkan utang jangka panjangnya ini adalah sekitar 5-20 tahun, tergantung dari kesepakatan kedua pihak, yaitu antara peminjam dan pemberi pinjaman. Ada jenis-jenis produk dari derivatif. Yang pertama ada futures, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual aset dasar tertentu di masa depan. Aset yang mendasarinya dapat berupa komoditas, sekuritas, atau instrumen keuangan lainnya. Yang kedua ada produk option, yaitu suatu transaksi yang didasari suatu perjanjian yang mana memberikan hak kepada para pihaknya dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing pada nilai tukar tertentu dan pada tanggal tertentu di masa yang akan mendatang. Yang ketiga ada produk swap, adalah suatu transaksi yang didasari suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran atas dua mata uang yang berbeda pada nasional dan suku bunga yang telah disepakati selama periode waktu tertentu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.